Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kali ini masih tentang biografi, namun dengan pembahasan yang berbeda dari video yang kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian aspek-aspek yang diteladani dalam biografi. Yuk kita lanjut ke materinya. Penilaian aspek-aspek yang diteladani dalam biografi. Nah, adik-adik, biografi itu memuat kejadian-kejadian dalam hidup seseorang sehingga akan ditemukan hubungan dan tindakan tertentu atau misteri yang melingkupi hidup seseorang tersebut. Penjelasan mengenai tindakan dan perilaku hidup seseorang itu juga dimuat dalam biografi. Nah, kesimpulannya, biografi mengandung cerita inspiratif dari pengalaman hidup tokoh seseorang. Nah, adik-adik, biografi dapat dipublikasikan dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Biografi merupakan pengisahan secara artistik tentang kesadaran, tingkah laku, dan sikap seseorang. Gaya penceritaan biografi dapat berupa pemaparan tentang seluruh kehidupan secara utuh, misalkan perjalanan pendidikan, karir, dan perjuangan hidup. Cerita diri seseorang tersebut dapat dipaparkan sejak orang itu lahir hingga wafat. Nah, pemaparan teks biografi itu kadang-kadang ditulis dengan gaya sastra menarik. Biografi sengaja dibuat untuk memberikan kesan mendalam tentang kepribadian tokoh yang menjadi objek dalam biografi. Nah, adik-adik, tokoh yang menjadi objek dalam teks biografi memiliki karakter yang unggul sehingga dapat mengantarkannya pada keberhasilan hidup baik dalam bidang pendidikan, karir, atau perjuangan. Karakter unggul seseorang tokoh dalam biografi dapat diidentifikasi dengan melihat kejadian atau masalah yang dialaminya. Selanjutnya, karakter unggul tokoh biografi tersebut dapat dijadikan teladan. Nah, adik-adik, keteladanan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter unggul tokoh biografi tersebut dapat memperbaiki sikap atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi pembahasan tentang penilaian aspek-aspek yang dapat diteladani dalam biografi. Ada peristiwa hidup, ada kejadian-kejadian yang bersifat cerita inspiratif, dan publikasinya bisa dalam bentuk buku, film, program televisi yang dipublikasikan secara artistik, seni, ada seninya, ada estetiknya. Nah, terus biografi itu memiliki tokoh yang memiliki karakter unggul hingga mengantarkannya ke keberhasilan hidup. Nah, dari masalah yang dialami bisa dijadikan teladan oleh pembaca. Selanjutnya, contoh pertanyaan dan jawaban yang sering muncul dalam materi biografi kali ini. Contoh pertanyaan yang pertama, adik-adik. Jelaskan isi teks biografi. Nah, adik-adik, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita mau menulis kalimat, diakhiri dengan tanda baca. Jelaskan isi teks biografi. Jawabannya adalah, kalian simak baik-baik. Biografi memuat kejadian-kejadian dalam hidup seseorang sehingga akan ditemukan hubungan, keterangan arti dari tindakan tertentu atau misteri yang melingkupi hidup orang tersebut. Itu tadi jawabannya. Kita lanjut contoh pertanyaan yang kedua. Sebutkan cara mempublikasi biografi. Jawabannya adalah, kalian simak baik-baik. Biografi dapat dipublikasikan dalam bentuk buku, film, atau program televisi. Nah, itu tadi jawabannya. Kita lanjut contoh pertanyaan yang ketiga. Jelaskan alasan kita harus meneladani karakter unggul biografi. Contoh jawabannya kalian simak baik-baik.
Karakter unggul tokoh biografi dapat dijadikan teladan. Keteladanan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, karakter unggul tokoh biografi tersebut dapat memperbaiki sikap atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi jawabannya. Kita lanjut ke contoh pertanyaan yang keempat. Nah, di sini ada teks Ratna Indraswari Ibrahim dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kita lihat pertanyaannya. Peristiwa apa yang dialami Ratna Indraswari Ibrahim dalam kutipan teks tersebut? Nah, adik-adik, untuk jawabannya kalian simak secara seksama. Jawabannya ada 7. Yang pertama, 1. Ratna Indraswari Ibrahim menjadi Ketua Yayasan Bakti Nurani Malang mulai tahun 1980 sampai sekarang. Kedua, tahun 2000 sampai 2003 Ratna Indraswari Ibrahim menjadi Ketua Litbang Yayasan Kean Payung Malang. Yang ketiga, tahun 1997 Ratna melawat ke Amerika selama 2 bulan untuk mengikuti Women Leadership Training. Yang keempat, tahun 1995 Ratna pergi ke Beijing selama 2 minggu untuk mengikuti Women International Congress. Yang kelima, tahun 1994 Ratna melawat ke Australia selama sebulan mengikuti Disability Congress. Yang keenam, Ratna memperoleh penghargaan dari Menteri UPW dalam bidang organisasi manajemen tahun 1999 atas prestasinya. Dan yang ketujuh, tahun 1974 Ratna Indraswari Ibrahim memulai aktivitas kepengarangannya. Nah, itu tadi jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Uraikan cara menemukan karakter tokoh unggul dalam kutipan teks tersebut. Nah, adik-adik, untuk jawabannya kalian simak secara seksama ya. Karakter unggul tokoh kutipan teks tersebut dapat diketahui dengan melihat peristiwa yang telah dialami. Ratna Indraswari Ibrahim dikenal sebagai aktivis perempuan yang berpengalaman luas dalam berbagai organisasi perempuan. Keaktifannya dalam organisasi perempuan itu membawa Ratna beberapa kali ke luar negeri dalam usaha mendukung pengembangan karir. Aktivitas kepengarangan Ratna Indraswari Ibrahim dimulai tahun 1974 dan karya terbanyak adalah Cerpen. Karakter unggul Ratna Indraswari Ibrahim adalah aktif dalam organisasi perempuan dan dunia kepengarangan. Nah, itu tadi jawaban dari contoh pertanyaan nomor 5. Nah, adik-adik, apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa menulis di kolom komentar. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kesehatan, panjang umur, agar bisa menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.